selamat bergabung. Mungkin ada yang sudah pernah ikut webinar Zoho lainnya. Selamat bergabung kembali di webinar Zoho Sales IQ. Kali ini kita akan menyelami lebih jauh 40 fitur terbaru Zoho Sales IQ yang dirilis tahun ini, tahun 2026, yang semuanya ditujukan untuk membantu para penggunanya untuk bisa engage dengan calon pelanggan juga dengan pelanggan mereka. Nah, 40 spill sedikit aja, 40 fitur ini dibagi ke dalam 7 area kemampuan yang semuanya tentu saling berhubung dan dipayungi oleh satu kemampuan yaitu agentic AI. Bukan hanya kemampuan artificial intelligence, bukan hanya kemampuan AI agent, tapi juga ada kita memperkenalkan namanya agentic intelligence atau kecerdasan agentic yang mana ini sudah dapat digunakan di Zoho Sales IQ terbaru. Hari ini kita akan membahas tentunya soal AI dan agentic intelligence. Kemudian juga ada chatbot dan otomatisasi, knowledge base, WhatsApp dan interaksi proaktif, kemudian integrasinya, panggilan video dan panggilan video dan meeting, dan tentunya monitoring serta kontrol untuk semuanya. Nah, 7 kategori ini sebenarnya semuanya saling berhubungan. Misalkan AI itu bisa membantu memahami pertanyaan pelanggan, kemudian bot bisa mengambil tindakan. Jika membutuhkan informasi tambahan, bot juga bisa mengambil sumber dari tempat lain, dari knowledge base kita, dari blog, dari help page, dan lain sebagainya. Kemudian jika masalahnya masih dianggap terlalu kompleks, pelanggan bisa langsung berhubungan dengan staf kita ke operator atau untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sebelum kita menyelami lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu soal perkembangan bot dari zaman ke zaman. Kalau dulu mungkin rasanya sampai masa COVID itu kayak bot itu hanya pemberi salam aja dalam tanda kutip. Kayak dia misalkan kita datang ke satu website atau kita kontak customer service, bot akan menyapa, misalkan selamat siang, ada yang bisa dibantu, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya akan disampaikan ke pihak terkait. Nah, kemudian berkembang sebelum AI, bot juga bisa menjawab tapi hanya dari dataset yang kita kasih. Kita kasih mungkin FAQ, pokoknya kita kasih template-nya, dia menjawab sesuai template. Nah, kemudian berkembang lagi, sudah ada AI, bot bisa menganalisa dari berbagai sumber. Misalkan dari tadi sudah saya sebutkan, dari help page, dari e-book, dari website kita, dari blog kita, dan lain sebagainya. Dia bisa menganalisa dan memformulasikan jawaban sesuai dengan pertanyaan si pelanggan atau calon pelanggan. Nah, kemudian berkembang lagi, AI bukan hanya bisa menjawab, bukan hanya bisa menganalisa, tapi juga bisa berbuat sesuatu. Nah, inilah yang kita tawarkan. Misalkan pelanggan bertanya soal refund atau status pesanan mereka, atau saya mau rescheduling meeting sama tim sales-nya deh misalkan. Kalau selama ini tim itu harus membuka CRM, terus cek email, bertanya. Nah, ini semuanya bisa dikerjakan oleh bot. Cuma masalahnya saat ini model software yang tersedia kebanyakan hanya menawarkan satu model AI. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah berlangganan AI A, kemudian langganan software semacam Zoho Sales IQ,
sedangkan software tersebut hanya bisa pakai AI-B. Otomatis ada kemungkinan Bapak Ibu harus berlangganan lagi, AI-B tersebut atau, tidak ada integrasi yang baik antara AI yang sudah Anda pakai dengan software, yang Anda gunakan. Nah, itu kami perbaiki dengan menawarkan AI multimodel. Jadi Anda bisa memilih AI apa atau LLM apa yang paling cocok dengan tim atau dengan bisnis Anda. Kemudian, selain itu juga kalau dulu, bot itu, tidak hadir dengan audit trail, sekarang sudah ada. Ini penting untuk, perusahaan besar karena semuanya kan harus transparan dan visibilitasnya harus, terlihat secara penuh. Begitu juga dengan misalkan dengan channel WhatsApp yang banyak digunakan, paling banyak digunakan di negara kita untuk berkomunikasi. Mungkin kalau dulu orang harus masuk website dulu, terus harus klik, WhatsApp. Kalau sekarang, mereka bisa, pakai dari mana saja. Kita masuk ke, chapter pertama. Kali ini saya ingin, kita ingin menjawab bersama pertanyaan yang sangat umum sih. Gimana sih caranya bisnis itu dapat menangani lebih banyak, pertanyaan, lebih banyak permintaan dari calon pelanggan dan pelanggan tanpa harus, menambah jumlah anggota tim. Ini mungkin kalau dalam konteksnya bisnis retail misalkan kan kadang-kadang ada peak season menjelang hari raya, menjelang liburan, begitu, tiba-tiba permintaan atau pertanyaan dari pelanggan, dari leads itu, meledak, tapi timnya tidak siap. Atau misalkan kita punya, sudah okelah ini trennya sepertinya, pelanggan kita naik, jumlah inquiry-nya juga naik, jumlah pertanyaannya naik, sehingga kayaknya kita udah butuh tim tambahan nih, timnya udah ditambah, tapi ternyata, mmm inquiry-nya turun lagi. Nah, akhirnya kita menambah orang untuk, gabut gitu dalam tanda kutip ya, nggak ada kerjaan juga. Nah, gimana caranya, kita bisa memberikan, respons yang baik, layanan yang baik, berapa jumlah, inquiry yang kita terima. Nah, mmm, pertanyaan yang tiba-tiba banyak itu kadang-kadang juga bikin, tim itu kewalahan ya, misalkan apalagi kalau udah mulai masuk shift pagi atau hari Senin begitu, wah tiketnya tuh tiba-tiba menumpuk. Nah inilah yang ingin kami tawarkan di Zoho Sales IQ yaitu, solusi otomatisasi yang, mmm luas bagi penggunanya. Masalahnya adalah saat ini memang banyak software menawarkan, solusi otomatisasi tapi dengan banyak keterbatasan. Misalnya bisnis cuma diberikan tadi saya sudah jelaskan, bisnis sudah diberikan satu model AI dengan fleksibilitas terbatas tapi proses pelatihannya juga nggak terlalu jelas karena, kemudian ini menyebabkan, kalau misalkan ada kesalahan, tim itu susah mencari, penyebabnya apa sih dan apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan itu. Kemudian juga, buat perusahaan besar, hal-hal seperti ini mungkin kalau bisnis masih kecil belum terlalu penting ya, tapi saat bisnis sudah membesar, sudah punya pelanggan lebih banyak, sudah punya inquiry, sudah setiap hari mendapatkan banyak pertanyaan, banyak permintaan dari calon pelanggan atau dari pelanggan, maka, hal-hal seperti ini bisa jadi hambatan besar karena, setiap sistem perlu punya kontrolnya sendiri, harus transparan dan punya jejak, audit atau audit trail yang jelas. Nah, Sales IQ sejak awal memang dibangun bukan dengan pendekatan take it or leave it. Kalau misalkan mau pakai software kami, ya semuanya pakai kami, AI-nya pakai kami, kemudian
mungkin CRM-nya pakai kami, kemudian software-software lainnya harus dari kami. Eee, di Zoho sendiri kami tidak melakukan pendekatan itu. Jadi, eee, di update tahun ini Zoho Sales IQ tampil dengan untuk memberikan pilihan yang lebih luas, kontrol yang lebih baik, dan visibilitas yang lebih jelas untuk, penggunanya. Nah, ini saya bisa gambarkan, mmm, apa sih yang terjadi di bot zaman dulu gitu. Seolah-olah bot itu memang bisa benar-benar membantu ya, padahal, dia itu hanya jadi jembatan aja antara si pelanggan dengan si, tim yang berhubungan dengannya. Jadi, kurang lebih kita bisa bilang bahwa bot itu bukan menyelesaikan masalah, tapi dia cuman, buying time supaya, si pelanggan, si orang yang menghubungi kita itu nggak merasa terlalu lama dibiarkan gitu. Ya paling nggak ada yang ngajak basa-basi lah istilahnya. Padahal, yang sibuk itu bukan botnya, yang sibuk itu ya tetap orang di belakangnya gitu. Jadi masalah utama bot yang lama, itu bukannya dia nggak cepat, oh itu cepat sekali misalkan, tapi masalahnya adalah bot yang ada itu nggak benar-benar memahami dan, menyelesaikan kebutuhan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan yang nggak memuaskan, apa yang jadi pertanyaan atau keluhan dari pelanggan atau calon pelanggan kita. Nah, di update kali ini kami mengajak pengguna Zoho Sales IQ atau calon pengguna, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang, mengeksplor, kemampuan Zoho Sales IQ, itu kami ajak untuk, mengubah cara pandang kita terhadap bot. Nah, bot itu seharusnya tidak menjadi lapisan utama atau lapisan pertama sebelum pelanggan bertemu operator kita, bertemu, tim terkait. Bot juga nggak seharusnya cuman jadi, mesin mesin FAQ yang dia punya template jawaban, begitu pelanggan atau calon pelanggan nanya di luar template itu, dia mulai kebingungan dan nggak bisa menjawab. Nah, dengan AI yang lebih modern, bot itu bisa memahami konteks, bisa mengenali maksudnya pelanggan, bisa mencari informasi yang relevan, dan yang paling baru adalah yang paling mutakhir, dia bisa menjalankan sebuah tindakan yang sesuai yang sudah kita, bahasa gampangnya sudah kita program sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita memahami bagaimana AI bekerja, tentu kita harus memahami, ekspektasi dari calon pelanggan atau dari pelanggan kita. Nah, hari ini, pelanggan itu nggak cukup dilayani secara cepat. Kalau cepat, robot juga cepat gitu, bot tadi juga cepat. Begitu kita tanya di chatbot atau kita masuk ke website, udah ada yang nyapa. Tapi, eee, seringkali jawaban yang diterima nggak memuaskan. Nah, eee, untuk itulah kemudian hari ini pelanggan itu butuh benar-benar dipahami dan didengar. Nah, kemudian dari sini timbul pertanyaan karena, mmm, kami di Zoho, mengembangkan Zoho Sales IQ itu dengan satu concern atau satu pertanyaan, mmm, pertanyaan yang sangat basic, yaitu apakah bot itu yang selama ini melayani kita kalau kita menjadi pelanggan, itu benar-benar membantu pelanggan atau sebetulnya cuma bikin sebel aja gitu. Karena kita sebagai pelanggan pasti pernah berhubungan sama, chatbot, sama bot dan sebagainya dan sejenisnya, itu kan kadang-kadang, "Aduh susah ya komplain di sini cuman dilayanin chatbot aja, cuman dilayanin robot aja," dan sebagainya. Padahal dengan menggunakan alat yang tepat, bot itu juga bisa dilatih seperti manusia jadi sehingga si pelanggan tidak merasa, mmm, ada jarak dengan antara kebutuhan mereka dengan, mmm, rasa empati dari si bisnis. Nah, untuk
lebih dalam lagi, saya akan panggilkan rekan saya, Hensel Setiawan. Dia adalah pre-sales engineer di Zoho Indonesia. Rekan saya ini, Hensel, akan bercerita lebih lanjut, lebih dalam soal teknis dari update terbaru, semua update terbaru Zoho Sales IQ tahun ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang merasa bingung, punya pertanyaan, bisa tulis dulu di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kita akan coba bantu jawab. Silakan Hensel. Baik, ya tentu kalau kita bicara mengenai agent atau kita bicara mengenai bot tadi sudah disampaikan oleh Mas Remy ya, kita punya banyak keterbatasan. Seringkali kita menjadi frustasi menghadapi bot itu. Tapi kita akan berkenalan dengan Zia Agent sekarang. Zia Agent ini bukan hanya sekadar bot biasa ya, tapi dia seperti karyawan digital kita yang bisa membantu kita menjawab pertanyaan customer dengan lebih mudah lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di Zia Agent ini dia sudah bisa mencari datanya dari berbagai macam sumber, baik dari tadi knowledge base, dari webhook, dari mungkin third party aplikasi, atau mungkin dari database kita sendiri atau file yang kita upload ke dalam knowledge-nya nanti. Nah, di sini ini akan memperkaya informasi yang akan dimiliki oleh agent ini sendiri dan nantinya dia bisa menggunakan itu untuk menjawab. Jadi Zoho Zia Agent di sini dia bisa mengerti apa yang dimaksud dari pelanggan itu. Jadi bukan hanya sekedar bot yang punya flow kaku ya, tapi ini bisa langsung memahami apa yang disampaikan. Dia bisa langsung mencari sumber yang relevan dan juga dia bisa mengcrafting informasinya atau memberikan jawaban dengan seperti halnya kita berbicara dengan manusia. Jadi ini menjadi seperti deal breaker jika kita punya agent ini di dalam bisnis kita. Ya, ini kurang lebih ketika kita membuat agent-nya. Jadi nanti kita akan lihat secara langsung juga. Ini agent yang bisa kita buat di dalam Zia Agent. Mari kita langsung masuk ke akun Zia Agent-nya. Di sini saya berpindah ke halaman utama dari Zia Agent itu sendiri. Jadi kalau rekan-rekan cari Zia Agent di Google, nanti akan muncul ya pertama ya. Untuk Zia Agent-nya nanti kalau rekan-rekan mencari Zia Agent seperti ini, nah dia akan muncul ini, jadi rekan-rekan tinggal akses saja, nanti masuk ke studio Zia Agent di sini. Nah di halaman pertama ini rekan-rekan bisa lihat apa yang bisa kita buat hari ini, dia langsung kasih pertanyaan ya, apa yang ingin dibuat hari ini. Nah saya sudah punya prompt saya sendiri, ini saya paste ke sini, jadi di sini apa yang saya inginkan, misalnya saya sebagai pemilik sebuah usaha, saya ingin ada professional sales AI. Di sini untuk sebagai konsultan untuk luxury atau premium watch atau jam tangannya. Nah, kita bisa kasih tahu dia primary objektifnya apa. Seperti mungkin dia cari produk di CRM, atau mungkin cari produk di informasi artikel, atau mungkin dia akan handle FAQ atau lain-lainnya. Kita bisa kasih objektifnya seperti apa intinya, kita kasih secara detail apa yang perlu dia lakukan, bagaimana dia bersikap, apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini kita berikan informasi promnya secara akurat, nanti dia akan bantu kita untuk buat agent AI di Zia Agent ini. Jadi di sini saya sudah submit, kita akan lihat ketika saya submit di sini, nanti dalam beberapa waktu dia akan generate agent sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini saya sudah berikan instruksinya cukup panjang ya, jika rekan-rekan ingin buat juga mungkin terlalu panjang, rekan-rekan bisa tanya ke AI lainnya seperti ChatGPT atau lain-lainnya, atau AI yang rekan-rekan inginkan, nanti gunakan itu untuk buat prompt-nya secara lebih dalam lagi. Jadi di sini dia sudah kasih detailnya, dia kasih tahu tools-nya, di sini kita bikin modelnya kita pakai GLM 4,7 flash. Di sini kita edit tools-nya kita tidak inginkan karena kita akan menggunakan Sales IQ, kita ganti tools-nya untuk yang Sales IQ di sini. Ini saya masukkan. Mohon maaf. Kemudian saya masukkan di sini, saya create agent. Dia langsung buat agent.
seperti ini ya. Jadi dia langsung buat agent, instruction-nya di sini, tools-nya kita lihat ya. Jadi tools ini adalah dia akan bisa lakukan apa saja. Misalnya dia bisa mengambil list FAQ-nya, dia bisa lihat ke list artikel kita, dia bisa forward chat nanti, dia juga bisa untuk dapatkan chat details-nya. Jadi kita bisa kasih dia, kemampuan apa saja yang dia akan butuhkan untuk me-manage ini. Nah, kita juga bisa masukkan nanti ke knowledge base ini seperti mungkin kalau kita punya PDF file atau file-file lainnya yang bisa menambah atau memperkaya informasi bagi sales ini. Kemudian saya bisa deploy as digital employee. Di sini saya bisa kasih akses apa saja ya. Tapi ini secara singkat saja, saya langsung klik next. Saya cek portal, saya pilih portalnya di sini, saya set as target, kita deploy langsung. Dia akan masuk ke halaman untuk verifikasi dan juga konfirmasi ya di sini. Permission-nya dia akan minta juga di sini. Dia akan bertindak sebagai role apa dan departemen apa di dalam sales IQ. Ketika kita klik continue, kita bisa kasih nama ya. Kita kasih nama adalah mungkin Hilman. Hilman Sukandar, misalnya seperti ini ya. Hilman Sukandar. Kita kasih nama Hilman Sukandar. Di sini dia akan langsung reserve untuk email address-nya ya. Jadi dia akan reserve email address-nya hilmansukandar@ziaagent.ai. Saya klik continue. Dia langsung beritahu bahwa agent successfully deploy. Jadi agentnya sudah terdeploy. Kita lihat di dalam Sales IQ. Ini adalah halaman awal dari Sales IQ. Di sini kita masuk ke operator. Kita bisa lihat. Kita refresh terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya, Hilman Sukandar sudah menjadi salah satu operator bersama dengan saya di sini. Jadi ini adalah AI operator yang akan menghandle percakapannya. Bagaimana ini bisa kita lihat nanti. Ini adalah website dummy. Jika rekan-rekan ingin membuat website dengan mudah atau mungkin mau buat e-commerce sendiri, ini saya pakai Zoho Commerce, di mana rekan-rekan bisa membuat website untuk berjualan barang dengan mudah ya. Sini ini saya pakai template, nanti bisa saya ganti semuanya di sini, tapi karena kita hanya untuk kebutuhan demo, kita langsung di sini. Saya copy untuk halaman websitenya. Di halaman baru, di sini di sisi kanan bawah kita sudah bisa lihat ya, chat yang sudah kita sematkan dari Sales IQ. Ketika kita buka, kita langsung disambut oleh botnya ya. Saya masukkan nama, tadi Joko, di sini Susanto misalnya. Nah, kita masukkan nama Joko Susanto, maka kita bisa lihat nanti bagaimana agent itu beraksi. Nah, kita bisa lihat ya, langsung disambut oleh Hilman Sukandar. Di sini langsung dia sapa, "Hello Joko." Bisa dia merasa terhormat bisa berkenalan dengan saya. Saya misalnya mau tanya, "Oh, bahasa Inggris nih, saya nggak bisa bahasa Inggris lagi nih. Bagaimana kalau kita ganti ke bahasa Indonesia? Apakah bisa bahasa Indonesia?" Kita coba seperti ini. Apakah bisa bahasa Indonesia? Tentu saja, dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa tanya apapun atau dia bisa bereaksi sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita bicara mengenai bot, biasanya dia hanya bereaksi atau dia hanya ikuti alur yang ada. Ketika itu keluar dari alur, dia akan menyampaikan bahwa itu error. Tapi ketika kita bicara dengan AI agent, ini dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Saya ingin tahu mengenai produk misalnya, seperti itu ya, saya ingin tahu mengenai produk. Nah, dia tanya preferensi, oh misalnya saya cari jam merek Seiko. Seiko. Nah, seperti itu ya, saya cari jam merek Seiko. Maka dia langsung tanya lagi lebih detail seperti warnanya, type stripe-nya seperti apa,
budgetnya berapa, dia akan tanya. Jadi dia akan menanggapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita. Jadi kalau kita nanti ingin memberikan informasi lebih lanjut atau kita mau memperkaya informasi dari bot ini sendiri, kita bisa masukkan lagi ya, seperti dia itu nanti bisa cari data entah di CRM kita atau di data yang kita sudah berikan di Knowledge Base, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa memperkaya datanya seperti company logonya, terus mungkin ada file Excel atau file PDF, kita bisa masukkan di situ nanti untuk bisa menjadi source bagi dia. Atau kalau kita bisa punya website juga, kita mau jadikan itu source-nya dia nanti sebagai agent, itu juga bisa dilakukan. Jadi dia bisa menggali informasi dari berbagai sumber untuk disampaikan. Nah, misalnya seperti contoh tadi di sini, di salah satu bot lainnya, saya sudah memberikan dia misalnya akses untuk CRM ya, untuk get product, nanti dia bisa ambil informasi produknya dari dalam CRM, seperti itu. Oke, itu untuk botnya ya. Kalau rekan-rekan punya pilihan bot atau pilihan AI rekan-rekan sendiri, jadi saat ini ada existing AI service yaitu Zia dan OpenAI, vendor baru. Nanti ada Anthropic, Google AI, dan DeepSeek, tapi DeepSeek hanya tersedia untuk di region Cina untuk saat ini. Jadi rekan-rekan bisa bawa AI yang rekan-rekan miliki sendiri. Nah, jika memang belum ada servisnya di dalam Sales IQ, rekan-rekan bisa custom service ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan webhook, koneksi webhook untuk mendapatkan data atau mengirimkan data ke AI pilihan rekan-rekan sendiri. Jadi di sini AI-nya bisa menggunakan AI lain juga. Jadi tidak terbatas hanya AI dari Zoho sendiri. Jadi untuk integrasi AI-nya bisa rekan-rekan kustomisasi dengan custom AI pilihan rekan-rekan semuanya. Ya, kalau kita bicara mengenai routing bot dengan bantuan AI, ini menjadi lebih mudah ya. Sebelumnya kalau tadi kita bahas, biasanya kita lihat satu promo atau mungkin satu chat itu yang di-handle oleh bot, ada tombol-tombol seperti, "Oh, saya mau bicara ke sales. Oh, saya mau bicara mengenai produk. Oh, saya mau bicara mengenai keluhan." Nah, ini biasanya ada 3 tombol pilihan ya. Tetapi sekarang kita cukup sampaikan saja seperti tadi saya sudah tunjukkan, kita sampaikan saja apa yang kita butuhkan. Maka bot akan mengerti karena dia sudah memiliki data yang memadai untuk memprovide jawaban kepada pelanggan kita. Jadi dia bisa bilang saja, "Saya ditagih 2 kali," atau, "Saya mau mau lihat produknya." Nanti dia akan bantu untuk hal itu. Jadi AI bisa langsung memahami apa yang dibutuhkan. Kemudian update selanjutnya di dalam Sales IQ di sini adalah kita punya kriteria router saat ini, di mana ini akan membantu kita. Jadi kalau tadi di sini ketika pelanggan kita menyampaikan satu topik, ini bisa langsung diarahkan apakah ini sentimen, apakah ini berkaitan dengan topik ataukah ini intensinya kemana. Jadi secara langsung bot di Sales IQ di sini bisa mengerti apa yang disampaikan. Misalnya sebagai contoh saya kembali ke Sales IQ, di sini saya masuk ke setting, Zobot, di sini kita punya bot satu di sini, kita masuk ke Kotless Bot Builder. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada flow yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat juga siapa ditanya tadi namanya, emailnya misalnya seperti ini, apa yang bisa dibantu. Nah, di sini ada decision-nya ya. Jadi di sini kita bisa buat ada rules-rules yang berkaitan. Misalnya contoh saya buat di sini, ini kalau berkaitan atau konteks variabel yang disampaikan di sini, jadi ini adalah input ya. Apa yang bisa kami bantu? Ini dia akan dijawab oleh customer nanti, dan jawaban ini akan disimpan sebagai teks 1. Nah, di teks 1 ini nanti saya bisa define lagi nih, saya bisa buat decision. Di konteks variabel untuk teks 1 itu tadi, apakah ini mengarah topik, kalau ini membahas mengenai produk, dia akan diarahkan ke tempat lain di sini. Saya contoh saya arahkan ke sini ya. Kalau ini berkaitan dengan produk, saya arahkan ke sini. Lalu kalau ini berkaitan dengan mungkin negatif respons ya, kita bisa bisa arahkan lagi kalau negatif respon ini nanti kemana. Misalnya ini langsung di-forward ke operator, ini juga bisa dilakukan. Tapi di sini, decision ini kita bisa setting rules-nya ya. Jadi kita bisa sesuaikan, misalnya kita mau buat rules lagi, ini saya delete terlebih dahulu. Saya konteks variabel,
tadi saya masukkan adalah teks 1, yaitu respons dari pelanggan kita. Nah ini, kalau dia sentimen ya, kalau sentimennya positif, saya setup untuk sentimennya positif ini, sentimen positif. Saya setup untuk ini. Nah, saya save. Nah ini, jadi ada respon negatif, ada sentimen positif ya. Jadi kita bisa define lagi ini nanti alurnya kemana. Nah ini akan secara otomatis disesuaikan atau AI dari Sales IQ sendiri akan lihat nanti dia intensinya kemana. Dia mau bahas satu topik kah, dia mau mau keluhan kah, apakah dia memuji kita kah, dia bisa lihat secara langsung. Nah kita bisa tes buat kita di sini. Jadi tadi di sini dia langsung sapa, welcome to store. Kita masukkan nama adalah Jeki. Jeki Colombo, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan email. Di sini kita ditanya apa yang bisa kami bantu. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah teks input tadi. Saya ingin tahu mengenai produk. Salah, saya ketiknya produk ya. Nah, tapi dia bisa lihat dan dia bisa memahami walaupun kita typo tadi ya. Saya pakai CK di sini ya. Jadi bebek ya. Tapi dia bisa tahu dia intensinya kemana. Dia langsung diarahkan ke produk di sini. Jadi dia tahu apa yang kita sampaikan di sini. Dia langsung kasih tunjuk produk-produk. Nah, ini nanti kita akan lihat juga ya, ini ada salah satu update lagi di dalam Zobot ini nanti atau di dalam Sales IQ. Jadi ini adalah decision yang bisa memberi kita atau membantu kita mengetahui ke arah mana percakapan dari sang pengguna atau pelanggan yang hadir di website kita. Seperti itu. Kemudian juga sekarang ada bantuan mandiri berbasis AI, di mana di bagian knowledge di sini kita bisa setup untuk AI menjawab pertanyaan dan kita bisa lihat juga sekarang AI tersebut bisa mengambil jawaban juga dari internet. Jadi dia bisa cari jawabannya di internet ya. Ini bagaimana kita bisa lihat, kita masuk ke setting kembali, kita masuk ke brand di sini. Di sini bagian help. Nah, di sini kita bisa pilih AI Power, di mana kita bisa pilih AI pilihan kita dan kita bisa aktifkan ya web answer-nya. Kita bisa masukkan topiknya. Jadi kalau ini biar tidak mengarah ke mana-mana ya, kita bisa setup topiknya, global tag-nya seperti apa. Jadi nanti AI akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Jadi dia bisa akses ke internet untuk memberikan jawaban yang lebih memuaskan lagi bagi pelanggan kita. Seperti itu. Kemudian juga sekarang respon AI lebih cepat dengan streaming, di mana AI akan memberikan respon secara bertahap ya, tidak langsung full atau menunggu lama untuk sampai satu ketikan itu penuh, karena pasti akan membuang waktu untuk menunggu AI tersebut ya, menggenerate semua jawaban. Jika jawaban itu panjang, sekarang bisa dilihat secara bertahap, dan jika ada link yang ingin diklik oleh pelanggan tersebut, bisa langsung diklik oleh pelanggan tersebut. Kita juga akan masuk ke chapter 2 yaitu bot dan otomatisasi, di mana bot bukan hanya sekedar menjawab saja. Kalau hanya sekedar bicara, oke. Banyak sekarang AI yang bisa bicara atau membantu memberi jawaban saja. Tapi kita tentu ingin bot ini bisa melakukan sesuatu, bukan hanya sekadar menjawab. Ya, sebelumnya kalau kita bicara mengenai bot, biasanya ini ada tembok tinggi atau tembok yang besar ya, yang ini membatasi antara bot tersebut untuk mencari data atau mendapatkan data. Jadi hanya sekadar basa-basi. Tadi kalau kita kembali ke tadi yang disampaikan Mas Remi adalah bot ini hanya memperlambat tadi. Sedangkan yang bekerja adalah orang-orang di belakangnya. Nah, di sini bot tersebut bukan lagi sekadar untuk tanya jawab, tapi kini bot bisa melakukan lebih lagi. Bot bisa update record, bisa lihat data secara live, bisa connect secara eksternal, dan bisa resolve dari permasalahan atau keluhan dari pelanggan tersebut, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pelanggan kita.
Ya, bot ini dilengkapi dengan webhook ya. Jadi dia bisa mengambil data baik dari API yang kita sudah berikan dan juga dia bisa mengirim data. Bagaimana ini bisa kita lihat? Nah, kalau misalnya contoh, rekan-rekan punya bisnis, salah satunya di sini bisnis penerbangan misalnya. Pasti penerbangan ini berkaitan dengan jadwal dan berapa banyak kursi yang masih tersedia. Oleh karena itu, jika pelanggan mungkin bertanya saya mau tanya dari Jakarta misalnya ke Surabaya di tanggal 20 misalnya. Di sini bot bisa langsung menggali informasi dari API dan juga langsung menyampaikan bahwa, oh ternyata dari data yang kita punya untuk flight di tanggal tersebut di jam 9 sampai jam 11, oh ada 12 seat. Sedangkan di 12 sampai jam 15 atau jam 12 siang sampai jam 3 siang itu ada 4 dan seterusnya. Jadi bot bisa menggali data secara live. Juga bot sekarang bisa mengirimkan data. Jadi kalau kita bicara mengenai bot, biasanya dia sudah kumpulkan ya seperti tadi nama, email, nomor telepon. Ini adalah data yang penting untuk kita miliki karena ini akan membantu kita melakukan follow up ataupun mengenal customer kita dengan lebih mudah. Nah, data yang sudah diambil oleh bot ini tentu ini kita inginkan masuk ke dalam sistem kita secara langsung. Dengan adanya webhook ini, kita bisa langsung kirimkan data ini ke dalam CRM, Zoho Sheet, atau mungkin API lainnya jika rekan-rekan punya sistem lainnya. Jadi, di sini data yang berharga ini bisa langsung kita dapatkan tanpa kita harus masukkan secara manual lagi, tetapi bot bisa melakukan itu secara langsung. Dan juga sekarang bot bisa langsung mengupdate informasi kartu dari pelanggan kita atau informasi pelanggan kita ya. Jadi kalau pelanggan kita, dia datang berkali-kali memberikan chat ke kita ya, lalu dia beritahu bahwa, "Oh data saya perbarui dong," seperti itu misalnya emailnya atau namanya, sekarang bot bisa langsung mengupdate informasi pelanggan secara langsung juga. Di sini juga kita bisa lihat ya, kita bisa menampilkan produk langsung dari Zoho CRM di sini. Jadi kalau kita masuk ke Bali, di sini di dalam Sales IQ, kita kembali ke Zobot di sini, kita masuk ke Code Loss Builder, di mana kita masuk di sini ya, kita bisa load data dari CRM. Nah, inilah yang tadi saya tunjukkan ya, bisa langsung ditunjukkan berbagai macam produk kita langsung dari dalam CRM. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah produk-produk yang tadi ditunjukkan bot di dalam CRM ya. Jadi kalau kita misalnya contoh saya penjual, ini preview image ya, saya penjual jam tangan ya tadi ya. Saya bisa lihat ini adalah stok jam tangan saya, berapa banyak stoknya, harganya berapa. Dia bisa langsung tampilkan di halaman itu, di halaman ini tadi ya, ketika ditanya. Jadi kita bisa masukkan ya, seperti dia product name-nya, description, dan lain-lain di sini. Jadi ini akan membantu pelanggan kita menemukan produk kita lebih mudah. Jadi ini kita bisa langsung dapat dari CRM tanpa kita harus buat atau kita mesti manual lagi ya. Jika rekan-rekan sudah menggunakan Zoho CRM, maka ini akan lebih mudah digunakan lagi. Karena data yang ditunjukkan ini lebih bervariasi lagi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga sekarang bot bisa memforward call atau memforward chat yang dilakukan kepada operator yang tersedia. Jadi jika mungkin kita sedang bercakap-cakap atau mungkin bot itu sedang bercakap-cakap dengan pelanggan, lalu merasa ini sulit untuk dijelaskan, kita bisa setup bot itu untuk bisa langsung ke operator atau di-forward ke operator. Misalnya di tahapan tertentu ya, misalnya tadi di sini. Kita di tahapan tertentu, kita ingin ketika ada negatif respon, oh tentu ini harus langsung ditanggapi. Nah, ini kita bisa buat atau kita bisa setup untuk negatif response. Di sini kita forward ke operator, di sini kita klik forward type-nya adalah call. Mana ini akan membantu pelanggan tersebut merasa lebih di-handle dengan profesional ya, tanpa dia harus menunggu-nunggu. Jadi kalau kita bisa langsung forward ke operator untuk ditelepon, ini bisa dilakukan. Jadi kita save, misalnya di sini, dia akan langsung masuk ke kartu berikutnya, di forward ke operator untuk di-call.
Ya, misalnya ini contohnya ya, ketika bot bercakap-cakap, tadi dia sudah dapat namanya, teleponnya, dan lain-lainnya, informasi yang dibutuhkan, maka bot tersebut akan forward ke operator yang tersedia. Tentu saja operator tersebut tidak akan kebingungan, karena data yang tadi sudah dikolek oleh bot tersebut akan ditampilkan juga di hadapan operator, sehingga operator tinggal meneruskan, tidak lagi bingung apa yang terjadi. Jadi, operator bisa langsung melakukan action yang terkait tanpa dia harus tanya lagi ya, "Bu, maaf siapa namanya?" atau "Pak, siapa namanya? Emailnya apa? Ada yang bisa saya bantu?" Seperti itu. Ini akan mengurangi experience dari pelanggan, tetapi kalau ditangani secara profesional, pasti pelanggan tersebut akan lebih mudah untuk merasakan bahwa kita punya bisnis yang memang legit dan profesional. Kita berikutnya, jika rekan-rekan ingin melakukan action kepada feedback yang diberikan oleh pelanggan, seperti jika ada feedback tertentu, rekan-rekan ingin menampilkan tindakan tertentu, atau ketika feedback yang negatif ada tindakan tertentu, rekan-rekan bisa sekarang menentukan sendiri tindakannya seperti apa. Jadi di sini rekan-rekan bisa menentukan feedback tersebut apakah akan ada action lebih lanjut lagi. Kemudian juga seluruh bot yang sudah kita rancang di sini kita bisa atur atau kita bisa rubah ke bahasa yang lainnya. Jadi kalau rekan-rekan sudah setup nih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita bisa terjemahkan langsung ini ke bahasa lainnya. Jadi tidak perlu lagi repot ya. Seperti tadi saya sudah tunjukkan juga, salah satunya adalah dia bisa berubah bahasa ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat log eksekusi botnya. Jadi kalau kita sudah buat tadi botnya ya, pasti kita ingin tahu apakah bot ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di dalam log eksekusi ini kita bisa lihat ya bot ini berapa lama chat duration-nya, dia dengan bahasa apa, dan lain-lainnya. Jadi informasi yang penting untuk kita dapatkan untuk mengetahui apakah botnya berjalan dengan baik, ini kita bisa pantau di log eksekusi di sini juga. Nah, ini workflow builder sekarang tanpa coding, di mana kita tinggal drag and drop saja workflow builder-nya seperti tadi saya tunjukkan di sini. Jadi rekan-rekan bisa buat ini, bahkan rekan-rekan tanpa perlu ada skill untuk scripting atau coding ya. Di sini rekan-rekan bisa langsung saja buat flow-nya sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan semuanya. Seperti tadi juga rekan-rekan lihat, ini tinggal klik dan pilih saja ya. Jadi tinggal drag and drop, ini bisa dilakukan. Jadi untuk botnya jauh lebih mudah dan kaya dengan fitur yang ada di dalam Sales IQ. Kita juga sudah bisa preview workflow sekarang. Jadi jika rekan-rekan ingin integrasi dengan pihak ketiga, pasti rekan-rekan ingin tahu apakah payload-nya sudah tepat, atau ketika data yang diberikan atau dilempar ke dalam sistem tertentu sudah tepat atau belum, formatnya apakah sudah oke atau belum. Rekan-rekan bisa preview dulu. Jadi rekan-rekan bisa memastikan semua data yang diberikan ini tepat dan akurat. Di sini juga ada log workflow-nya, di mana rekan-rekan juga bisa lihat datanya apakah berhasil atau tidak, ataukah ini berjalan atau tidak. Rekan-rekan bisa memantaunya secara langsung dan bisa digunakan sebagai debugging nantinya. Jadi tidak perlu khawatir atau tidak perlu menebak-nebak ya, yang sudah saya setup ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat workflow-nya apakah berjalan atau tidak. Sekarang kita masuk ke chapter ketiga. Jadi kalau kita membahas mengenai knowledge base. Nah, kita punya artikel yang banyak, kita punya mungkin database yang banyak. Tapi sebagai manusia tentu kita terbatas untuk mencari informasi itu. Kita tidak mungkin ingat semua database-nya. Oleh karena itu, kita sebenarnya punya sumber daya, tapi kenapa kita sulit untuk menggunakannya? Nah, inilah yang akan kita bahas dengan knowledge base. Di mana sekarang kita punya dynamic FAQ, di mana ini akan memberikan jawaban personal berdasarkan data pelanggan secara real time, seperti mungkin dia tingkat keanggotaannya, status loyalitasnya, dan promosi aktifnya. Nah, jadi pelanggan ketika dia mencari jawaban, dia akan lihat, oh ternyata untuk dia sendiri kita punya data atau kita punya FAQ misalnya diskon tertentu untuk loyalitas mungkin member untuk level tertentu ya. Nah, ini bisa langsung menjadi jawaban bagi dia ketika dia mencari jawaban itu. Jadi FAQ yang tersedia akan menjadi dynamic, dia akan dapatkan data sesuai dengan preferensi atau apa yang dia cari tanpa
operator harus mencari itu secara manual. Juga kita punya asisten penulisan untuk artikel dan FAQ sekarang, di mana AI akan membantu kita lagi ketika kita membuat suatu artikel. Nah, ketika kita membuat satu artikel, tentu saja kita terkadang merasa, "Ah, apakah ini sudah cukup profesional atau belum ya jawabannya?" Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita generate artikel tersebut atau memandu kita untuk membuat artikel. Jadi ketika kita membuat satu dokumentasi, ini akan menjadi lebih profesional lagi dan akan lebih mudah dimengerti oleh pelanggan kita nantinya. Ini juga sekarang di Sales IQ sudah disupport dengan terjemahan langsung ya. Jadi FAQ atau mungkin artikel yang kita punya di sini bisa langsung ditranslate ke bahasa lainnya. Jadi bagi pelanggan rekan-rekan yang berasal mungkin dari negara lain yang ingin mengetahui produk rekan-rekan, ingin mencari artikel atau dia punya pertanyaan. Nah, di sini dia bisa mengakses FAQ berdasarkan dari bahasa yang dia inginkan. Jadi, sekarang bisa langsung diterjemahkan secara langsung. Nah, sekarang juga di artikel bisa dilampirkan secara langsung, baik itu file-file PDF ya, jadi atau dokumen. Di sini ini juga penting atau ini sangat bagus untuk kita miliki, misalnya rekan-rekan punya bisnis yang berkaitan dengan merakit sesuatu, mungkin lemari, seperti itu ya, pasti lemari tersebut perlu dirakit oleh customer. Jadi nggak dikirim secara utuh, dikirim secara paket di mana nanti paket ini harus dirakit terlebih dahulu. Kalau kita hanya menyediakan artikel tertulis, itu akan sangat sulit untuk membantu dia merangkai atau merakit dari lemari tersebut. Oleh karena itu, sekarang dengan adanya attachment pada artikel, kita bisa memberikan PDF. Nah, PDF ini tentu sebagai guide ya, ada gambarnya, ada bantuan untuk dia mencari atau dia merakit itu dengan lebih mudah sehingga nanti dia bisa memahami apa yang perlu dilakukan dari PDF yang ada di dalam attachment pada artikel. Jadi ini hal yang bagus juga untuk kita miliki di dalam bisnis kita ketika kita menggunakan Sales IQ. Kemudian juga kita punya halaman web sebagai sumber informasi lebih lanjut. Nah, rekan-rekan juga sebagai operator ketika berkomunikasi dengan pelanggan perlu informasi lebih lanjut mungkin dari website atau mungkin pelanggan tersebut menanyakan, "Oh, saya mau daftar ini, bagaimana ya caranya?" Nah, kita bisa langsung menggunakan sumber dari website yang kita miliki, yang kita sudah masukkan ini, untuk kita berikan kepada pelanggan pada saat kita melakukan percakapan dengan pelanggan tersebut. Jadi ini menjadi source bagi kita untuk memandu pelanggan lebih lanjut. Kemudian kita juga bisa menggunakan URL yang kita miliki tadi untuk melatih bot kita. Jadi bot ini bisa menggali ke dalam URL tersebut dan juga nanti dia bisa lihat ya, ini apa saja yang bisa disampaikan kepada customer ini yang berkaitan. Jadi kalau mungkin dia bertanya mengenai pricing, dan pricing itu sebenarnya sudah ada di website kita. Kita nggak mau dia tanya atau kita nggak mau suruh kayak, "Lihat aja nih sendiri URL-nya," ya kita nggak mau ya kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan URL tersebut sebagai resource bagi bot tersebut untuk dia menjawab customer. Jadi ketika dia tanya pricing harga ini, karena bot tersebut sudah berkaya dengan URL yang tepat, dia bisa menggali pricing-nya dan dia bisa memberikan itu kepada customer kita. Sehingga bot tersebut bisa menyajikan jawaban yang lebih tepat dan lebih memuaskan bagi customer kita. Nah, di sini juga bot tersebut pasti atau AI yang kita punya, pasti punya pengetahuan bawaan dia juga ya. Jadi tentu saja kita sudah mempersiapkan seperti artikel, FAQ, atau mungkin tadi URL dan lain-lainnya untuk membantu bot tersebut menjawab pertanyaannya. Tapi dengan adanya pengetahuan bawaan dari AI itu sendiri, ini juga sangat membantu ya. Jadi di sini AI akan menunjukkan apakah ini pengetahuan dari knowledge base atau mungkin dari source yang dia tahu. Jadi dia bisa memberikan informasi lebih lanjut atau jawaban yang lebih seperti manusia ya dibanding hanya sekadar bot di sini karena dia punya source yang sangat berlimpah baik dari knowledge base yang kita miliki seperti artikel dan lain-lain dan juga pengetahuan yang dia sudah miliki selama sang developer membuat bot tersebut atau membuat AI tersebut. Lalu kita masuk ke chapter keempat, yaitu bagaimana kita bisa menjadi proaktif.
baik itu mungkin kita bercakap-cakap di WhatsApp atau ketika kita mungkin tidak punya atau tidak mendapat customer secara langsung ya, kita mau melakukan proaktif atau kita menjangkau customer terlebih dahulu, bahkan sebelum mereka, menghubungi kita. Nah, di sini sekarang kita punya template WhatsApp secara multibahasa. Jadi rekan-rekan yang mungkin punya bisnis yang bisa mungkin lakukan import ya atau ekspor seperti itu, pasti ingin punya template yang bisa secara multibahasa ya, ini kita bisa gunakan di dalam Sales IQ, di mana kita bisa buat template dan nanti bahasanya bisa kita sesuaikan tanpa kita harus membuatnya satu persatu. Jadi sekarang sudah support lebih dari 70 bahasa. Dan juga sekarang WhatsApp number, ini satu WhatsApp number bisa digunakan untuk CRM, Sales IQ, dan juga Zoho Desk. Jadi kalau sebelumnya rekan-rekan menggunakan CRM, menggunakan WhatsApp di CRM tersebut, ini biasanya satu nomor, di Sales IQ satu nomor lagi, dan di Desk satu nomor lagi. Ada 3 nomor berbeda ya, tapi sekarang satu nomor ini bisa digunakan untuk setiap produk Zoho yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Jadi bisa langsung digunakan untuk tiga platform berbeda ya. Juga sekarang percakapan WhatsApp hanya dari nomor telepon saja. Jadi kalau misalnya tadi kita bercakap-cakap di dalam website, lalu kita dapatkan nomor telepon yang tadi ditanya nomor teleponnya, kita berikan, lalu dia sudah selesai ya percakapannya di website. Nah, kita mau follow up lebih lanjut, ya kita bisa send proaktif WhatsApp di dalam Sales IQ hanya dengan menggunakan WhatsApp number-nya saja. Jadi kita bisa outbound nih. Jadi bukan hanya kita menunggu, tapi kita bisa outbound untuk menindaklanjuti percakapan lebih lanjut yang telah kita lakukan tadi. Ya, juga kita bisa masukkan template WhatsApp dalam alur bot ya. Tadi kalau kita lihat di alur Sales IQ di sini ya, kita bisa masukkan nanti template WhatsApp ke alur ini untuk lebih mudah lagi membantu pelanggan kita. Jadi kalau kita udah setup ya WhatsApp-nya, nanti ketika kita mau punya template di sampai tahap tertentu, kita bisa langsung masuk ini ke template WhatsApp. Jadi kita bisa langsung pindahkan percakapan itu ke WhatsApp nantinya untuk ditindaklanjuti. Nah, proaktif chat sekarang juga sudah tersedia di versi website ya. Jadi jika rekan-rekan masuk ke halaman utama di sini, ini adalah ketika pelanggan masuk ya. Nah, misalnya contoh kembali saya buka kembali ya. Misalnya saya buka kembali nih account itu, saya mengakses website tersebut. Maaf. Nah, ini saya belum memulai chat ya. Ini masih kosong, saya belum memulai chat. Di sini kita bisa kembali ke halaman utama. Live view di sini. Nah, ini ada yang baru masuk berkunjung. Nah, kita bisa send web template atau start proactive chat ya di sini. Start proactive chat kita bisa langsung melakukan chat di sini atau saya bisa send web template di sini kalau saya mau buat. Di sini kita bisa choose dari galeri. Nah, di sini ada berbagai jenis template yang bisa kita sesuaikan nantinya untuk kita melakukan engagement dengan pelanggan kita lebih mudah. Jadi di sini kita bisa lihat ya, saya mau quick reply ataupun lain-lainnya, ini bisa kita lakukan. Jadi kita bisa pilih saja template-nya dari website ini atau kita bisa bikin sendiri ya, kita bisa bikin sendiri template-nya nanti. Nah, ini untuk membantu kita meng-engage customer kita yang ada di website kita. Jadi kita bisa start seperti ini, kita say hello, seperti itu ya. Nah, maka itu akan langsung muncul di sisi pelanggan seperti itu. Atau tadi kalau kita mau menggunakan template, itu bisa dilakukan. Jadi nanti template itu akan langsung muncul ke pelanggan. Jika kita mau mungkin menawarkan promo tertentu di halaman website tertentu, kita bisa lakukan itu ya. Jadi ini adalah proactive chat. Nah, kemudian kita akan bicara di chapter 5 adalah integrasi. Nah, kalau kita bekerja dengan berbagai aplikasi tentu ini akan sulit jika kita seringkali berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Bagaimana kita bisa melihat integrasi ini sekarang lebih lengkap lagi di dalam Sales IQ? Ya tadi pertama kita punya penyedia AI yang bisa kita integrasikan dengan Anthropic, DeepSeek, Google AI, dan lain-lain. Jadi
kita bisa integrasi dengan AI secara langsung. Kemudian juga sekarang kita bisa lihat DeepL Translate yang langsung kita miliki, di mana ketika tadi pelanggan kita bertanya dalam bahasa tertentu, sekarang Sales IQ bisa langsung memahami bahasanya. Seperti tadi saya tunjukkan ya, dia bisa memahami ketika saya langsung berubah ke bahasa Indonesia. Jadi dia mengerti apa yang saya sampaikan dalam berbagai bahasa. Jika rekan-rekan menggunakan Zoho Project juga, rekan-rekan ketika berkomunikasi dengan pelanggan atau dengan customer, lalu dia berikan update, "Oh, ini proyek yang berjalan, saya mau tambahkan ini dong," atau "Saya mau tambahkan itu dong." Nah, ini bisa langsung dilakukan ya. Jadi kita bisa langsung menambahkan tugas ke dalam proyek yang sedang berjalan berdasarkan dari percakapan yang berlangsung dengan customer kita. Kemudian juga jika rekan-rekan ingin mengetahui survei lebih lanjut, oh saya merasa survei di Sales IQ itu hanya simpel banget, tadi hanya dari set, netral, ataupun senang. Nah ini saya nggak mau nih, saya mau tahu lebih dalam. Bagaimana sih customer saya ketika dia membeli produk saya, apa yang dia pikirkan dengan pelayanan saya atau dengan produknya. Maka itu kita bisa sekarang integrasikan Zoho Survey langsung ke dalam chatbot di sini, dan juga nanti ini akan disampaikan kepada customer sehingga customer bisa memberikan survei yang lebih lengkap sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan juga integrasi dengan Zoho Click. Bagi rekan-rekan yang belum familiar dengan Zoho Click ini adalah aplikasi chatting secara internal tim kita. Misalnya contoh, jika rekan-rekan punya satu bisnis, rekan-rekan punya 10 orang. Nah, rekan-rekan bisa menginstal Zoho Click ini untuk satu organisasi itu. Jadi ini akan terpisah ya. Jadi mana chat untuk bisnis, mana chat pribadi. Chat pribadi biasa dengan WhatsApp. Nah, seringkali kalau kita tercampur kita cukup bingung ya. Ini mana, apakah ini bisnis, apakah ini chat pribadi. Dengan adanya Zoho Click di sini, kita bisa gunakan ini untuk berkomunikasi secara internal tim kita. Jadi ini kita bisa butuhkan, dan dengan integrasi bersama Sales IQ di sini ketika ada customer yang datang atau calon customer yang datang, dia punya potensi yang besar, dia punya high value. Nah, ini akan bisa menjadi notifikasi langsung di dalam di dalam bot yang ada di Klik, so Klik. Di mana sebagai manajer atau mungkin sebagai pimpinan, kita ingin tahu secara langsung jika ada potensial yang menarik. Jadi ini akan memberikan kita sinyal lebih cepat tanpa kita menunggu ada orang yang memberitahu kita. Jadi bahkan hanya dari chat saja yang sedang berlangsung, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sekarang juga di dalam Sales IQ sudah disupport dengan panggilan video dan meeting secara natif tanpa kita harus berpindah aplikasi. Jadi sebelumnya Sales IQ hanya support untuk panggilan suara, tetapi sekarang bisa langsung melakukan panggilan video call untuk di website ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat nanti, saya dan di sini saya sudah tadi disampaikan ya, saya halo, sini saya halo juga. Oke, nah ini sekarang terhubung ya, saya terhubung. Nah ini bisa lihat, bisa langsung, nah ini langsung masuk ya. Di sini kita bisa lihat, ini bisa lakukan panggilan suara, micro voice call. Kalau kita nanti aktifkan untuk panggilan video, itu juga bisa dilakukan. Jadi ini bisa lakukan panggilan video call langsung di dalam website kita, tanpa kita harus menunggu. Bahkan kita bisa juga share screen juga ya, jadi untuk memandu pelanggan kita di sana. Nah, meeting juga sekarang bisa dilakukan baik ketika kita sedang bercakap-cakap, kita bisa langsung setup meeting, misalnya nggak bisa di-solve saat itu juga kita perlu meeting lebih lanjut atau meeting follow up-nya. Nah, kita bisa setup meeting mungkin 5 jam lagi atau berapa jam lagi, atau kita tentukan tanggalnya. Kita bisa setup meeting bersama pelanggan kita sehingga kita bisa membantu mereka lebih jauh lagi. Jadi, meeting sekarang sudah tersedia juga di dalam Sales IQ. Kemudian kita masuk ke chapter 7 yaitu monitoring dan kontrol. Nah, ini juga hal yang penting untuk kita miliki, yaitu kemampuan kita untuk memantau perkembangan atau apa yang terjadi di dalam internal kita. Ya, di sini kita punya audit log di mana setiap aktivitas penting di platform kita tercatat, baik itu waktu, riwayat, perubahan atau data yang dapat diekspor di sini.
kita bisa lihat apakah itu update, apakah ada sesuatu yang di-delete oleh tim kita bisa lihat di audit log ya. Jadi semua yang terjadi, baik itu perubahan data ataupun lain-lainnya, semuanya akan masuk ke audit log ini untuk membantu kita memahami apa yang dilakukan oleh tim kita sejauh ini. Kemudian kita juga punya kontrol spam, di mana kita bisa langsung melakukan sensor kepada percakapan yang kurang pantas. Ya mungkin customer kita merasa kurang puas dengan pelayanan kita, dia mungkin terlalu emosi, dia memberikan kata-kata kasar. Nah, ini bisa langsung disensor oleh Sales IQ, di mana ini tidak menjadi hal yang mengganggu bagi operator kita. Jadi, di sini kita bisa handle dengan lebih baik. Kita juga bisa membatasi ya, bagi pelanggan yang seringkali hanya melakukan spam atau mungkin sebagai orang iseng saja. Nah, ini nanti kita bisa setting untuk dia tidak bisa lagi masuk atau memberikan percakapan ke kita. Aplikasi mobile juga sudah di-upgrade sekarang, di mana kita bisa sekarang lihat brand report, operator report, dan live insight. Jadi kita bisa lihat baik itu secara brand keseluruhan, berapa banyak divisit, berapa banyak page yang dilihat, atau mungkin secara operator, kita mau lihat nih, bagaimana kinerja dari operator kita, berapa banyak pesan yang dilakukan, atau apakah dia tidak menghandle pesan tersebut sehingga miss pesan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat juga. Nah, berapa banyak yang sudah di-resolve juga kita bisa lihat. Jadi, kita bisa lihat berapa banyak juga waktu yang dihabiskan oleh operator kita untuk menghandle customer kita. Kalau kita mau lihat live insight-nya juga, berapa chat yang lagi aktif atau berapa calls yang dilakukan oleh semua operator kita bisa lihat lebih lengkap di smartphone kita atau di aplikasi mobile tanpa kita harus membuka laptop kita. Jadi kita bisa dapatkan insight dimanapun kita berada. Jika rekan-rekan ingin menampilkan live ya, data live di TV, nah ini juga sebenarnya bisa di-setup di Android TV dan Apple TV, sehingga jika rekan-rekan ingin mungkin ditaruh di lobby di kantor untuk memastikan semuanya tahu performa dari tim kita, seperti itu juga bisa dilakukan. Jadi live update-nya nanti akan muncul di sana dan semua tim bisa mengetahui bagaimana kinerja masing-masing. Jadi kita bisa lihat ada leaderboard-nya juga ya di sana ya. Dan juga sekarang UI telah diperbarui, jadi sekarang rekan-rekan bisa mengganti tema warnanya dari Sales IQ di chat-nya ya. Jadi chat-nya nanti bisa rekan-rekan rubah, kalau misalnya standarnya itu biru seperti ini, rekan-rekan mau rubah hijau atau yang lain juga bisa dilakukan. UI-nya juga baru, sebelumnya juga UI dari Sales IQ itu tidak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya masuk ke brand, ini adalah UI baru. Sebelumnya kalau rekan-rekan pernah menggunakan Sales IQ, rekan-rekan bisa lihat UI-nya ini berbeda. Lebih mudah sekarang untuk menemukan apa yang kita cari dibanding UI sebelumnya. Rating juga sekarang di-update juga lebih lengkap, di mana sekarang rating bisa lebih lengkap. Rekan-rekan bisa mengganti baik itu menggunakan emoji atau menggunakan star rating. Di sini rekan-rekan bisa membuat rating yang lebih personal lagi. Jadi bisa lebih bervariasi lagi untuk rating yang rekan-rekan inginkan. Demikian kira-kira kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan diri datang ke webinar ini. Sampai bertemu lagi di webinar Zoho lainnya dan event-event Zoho lainnya. Senang bisa menyambut Anda di siang hari ini dan selamat bekerja kembali, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan bahagia.